Selamat datang di slide saya yang berjudul Peran Vaksinasi COVID-19 menurut segi epistemologis filsafat ilmu. Saya Muhammad Reza Hakim dari program studi ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran UNAIR atau Universitas Airlangga, Rumah Sakit Dr. Sutomo akan menjelaskan lebih lanjut mengenai peran vaksinasi COVID-19 dari segi filsafat ilmu khususnya epistemologis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu, yaitu filsafat, ilmu, dan juga filsafat ilmu sendiri. Yang pertama adalah filsafat. Filsafat merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan bersifat eksistensial. Berdasarkan etimologi, dia berasal dari kata filosofia dari bahasa Yunani, yang berarti philein atau cinta, dan sophia berarti kebijaksanaan. Yang jika digabungkan maka disebut sebagai kecintaan terhadap suatu kebijaksanaan. Sedangkan berdasarkan terminologi, filsafat merupakan pandangan akan hakikat, penyelidikan kritis, dan keabsahan suatu ilmu. Sedangkan ilmu merupakan hal yang kuantitatif atau objektif di alam menurut pengertian secara sempitnya dan merupakan hasil pikir manusia secara rasional. Ilmu itu juga merupakan teori yang teruji dari uji coba yang dipelajari secara teliti. Berdasarkan teori dari BAM, ilmu itu sendiri memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adanya suatu masalah atau problem. Lalu yang kedua adalah attitude terhadap problem tersebut. Yang ketiga adalah metode, yaitu penyelesaian terhadap problem yang sudah diketahui tadi. Dan juga aktivitas yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Lalu berlanjut pada konklusi atau kesimpulannya dan efek yang ditimbulkannya. Filsafat ilmu sendiri merupakan pemahaman filsafat dari pengetahuan atau juga disebut hakikat suatu ilmu. Disebut juga teori ilmu ataupun aldi ilmu. Filsafat ilmu merupakan sekumpulan pemikiran reflektif terhadap landasan ilmu yang menyangkut aspek kehidupan manusia. Secara luas, hal ini menyangkut berbagai hubungan, yaitu di luar kegiatan ilmiah. Sedangkan menurut pengetahuan sempitnya, filsafat ilmu ini berhubungan dengan cara-cara mendapatkan pengetahuan yang ilmiah. Cabang filsafat salah satunya adalah epistemologis, yaitu pendekatan suatu ilmu dengan mengetahui cara-cara atau teknis bagaimana ilmu itu didapatkan. Asal katanya berasal dari episteme, yaitu pengetahuan, dan logos, artinya ilmu. Yang jika digabung, begitu adalah menyangkut teori pengetahuan, cara, teknik, metode ilmiah, maupun metode problem solving. Epistemologis dibagi lagi menjadi beberapa pembagian, yaitu yang pertama dogmatik epistemologi, yang berasal dari pemahaman ontologi dulu, yaitu menanyakan apa yang sudah diketahui, baru pendekatan epistemologi bagaimana pengetahuan itu didapatkan. Sedangkan critical epistemologi langsung didasarkan pada pertanyaan mengenai mengapa suatu pemikiran itu ada atau bagaimanakah suatu pernyataan itu bisa dikritisi, sehingga nanti akan dilanjutkan dengan penjelasan secara ontologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang scientific epistemologi, yaitu dasar pemberian vaksin COVID-19 dan apa efeknya terhadap tubuh kita. Vaksinasi COVID-19 itu merupakan suatu tindak lanjut dari suatu ilmu yang sudah saya bahas tadi, berdasarkan reaksi terhadap munculnya suatu penyakit respirasi atau pernapasan, yaitu COVID-19 yang muncul di Wuhan, Cina pada tahun 2009. Kasus ini merupakan kasus pandemik atau mendunia, menyebar ke seluruh negara, dan merupakan suatu problem atau permasalahan yang harus dihadapi seluruh manusia. Hal ini kemudian akan memunculkan attitude atau bagaimana sikap kita terhadap permasalahan tersebut. Ada yang berhati-hati, ada yang tenaga ahli yang melakukan pencegahan seperti lockdown ataupun pencegahan yang lainnya. Ada juga yang skeptis, apakah hal ini benar, apakah ini hoax, apakah ini merupakan suatu teori yang berlebihan.
Lalu ada juga yang partisipasi secara aktif, yaitu memberikan pengobatan maupun memberikan vaksinasi. Metodenya banyak, seperti yang sudah digaungkan, dan juga yang disebutkan pemerintahan, salah satunya adalah 5M, yang setelah dijabarkan seperti kita sering dengarkan. Aktivitasnya bisa bermacam-macam. Yang saya sebutkan di sini hanya dua, yaitu suatu pengobatan ataupun vaksinasi. Namun nanti konsentrasinya lebih kepada vaksinasi. Kesimpulan dari vaksinasi COVID-19 sendiri sudah dilakukan penelitian dan hasilnya adalah efektif mencegah progresi atau perburukan infeksi COVID-19 itu sendiri. Efeknya akan menimbulkan imunitas untuk melawan COVID-19. Bagaimana cara vaksin bekerja? Vaksin bekerja terhadap sel imun memori yang sudah ada dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita sudah belajar apabila terdapat suatu mikroba atau patogen dari luar tubuh yang akan masuk kepada host atau kita sendiri sebagai tempat perkembangbiakannya, maka respon tubuh kita akan membentuk suatu imun yang spesifik. Hal ini merupakan suatu respon pembelajaran tubuh kita yang dibagi lagi menjadi sel T dan juga sel B. Secara umum, vaksin memiliki isi yang pertama adalah adjuvan yang akan meningkatkan respon imun tubuh terhadap imunitas non-spesifik terhadap antigen yang dibawa vaksin, dan juga yang kedua adalah kandungan dari mikroba itu sendiri. Bisa bagiannya saja, bisa DNA-nya, bisa RNA-nya, ataupun bisa proteinnya saja. Antigen yang dibawa oleh vaksin ini akan memicu respon imun spesifik. Respon imun spesifik ini selanjutnya akan diharapkan memunculkan sel memori dalam tubuh yang merupakan memori imun. Apabila nanti kita terpajan terhadap mikroba yang sama, maka tubuh akan siap memiliki pertahanan tubuh untuk memerangi mikroba tersebut. Vaksin COVID-19 akan menginduksi terbentuknya antibodi. Yang selanjutnya akan saya jelaskan. Bagaimanakah imunitas manusia itu tumbuh atau muncul? Yang pertama, kita mengetahui adanya imunitas alami, yaitu imunitas secara aktif maupun pasif. Imunitas aktif artinya tubuh host atau tubuh kita sendiri akan memproduksi sel imun itu sendiri secara spesifik. Hal ini terjadi apabila kita setelah sembuh dari infeksi. Misalnya setelah sembuh dari COVID-19 dengan gejala berat atau sedang, maka biasanya kita akan memiliki imunitas alami. Sedangkan imunitas pasif biasanya diberikan atau transfer melalui feto maternal. Jadi dari bayi yang dikandung oleh ibu. Ibunya sudah terkena COVID misalnya, lalu tertransfer antibodi kepada bayinya. Namun yang perlu diketahui, imunitas secara pasif ini tidak akan bertahan lama. Berbeda dengan imunitas aktif yang memiliki sel memori, imunitas pasif tidak akan memunculkan sel memori pada tubuh bayi yang tadi saya jelaskan. Yang kedua adalah imunitas artifisial. Imunitas artifisial dalam artian berarti imunitasnya adalah dipicu oleh atau sengaja dibuat oleh orang lain atau oleh tenaga kesehatan melalui vaksin misalnya. Secara aktif artinya vaksin yang diberikan akan memunculkan respon seperti terjadinya suatu penyakit, namun tidak akan memunculkan gejala yang sangat parah. Artinya kandungan yang diberikan dalam vaksin tersebut sudah dilemahkan atau efek-efek yang menyebabkan terjadinya suatu penyakit akan dilemahkan, sehingga hanya akan memunculkan respon imun spesifik terhadap kemiripan suatu penyakit tersebut yang akhirnya akan memunculkan sel memori pada tubuh. Yang kedua adalah vaksinasi pasif atau imunitas pasif. Jadi dimunculkan dengan cara memberikan transfer antibodi yang spesifik dari suatu wadah. Misalnya dari vaksinnya itu sendiri sudah mengandung IgG atau IgM terhadap suatu penyakit, lalu dimasukkan ke dalam tubuh manusia itu sendiri dan hanya bertahan selama waktu tertentu. Contoh yang paling sering pada imunitas pasif ini misalnya adalah vaksinasi secara pasif pemberian vaksin tetanus setelah pajanan apabila tidak diketahui riwayat vaksin tetanus sebelumnya.
Nah, ini adalah beberapa contoh vaksin yang sudah ada dan juga sudah beredar di dunia. Salah satunya adalah vaksin yang sudah virusnya dilemahkan atau bakteri dilemahkan, contohnya BCG untuk memerangi TBC. Lalu ada juga virus yang sudah dilemahkan, contohnya polio akan memunculkan sekretori IgA atau antibodi khusus yang ada di sel mukosa tubuh kita, yaitu sel usus terutama melalui pemberian oral polio vaksin. Yang ketiga, antigen vaksin, misalnya seperti tadi yang saya contohkan yaitu tetanus toksoid, dan yang lainnya sesuai tertera dalam layar. Nah, ini saya akan menjelaskan lebih lanjut konsentrasinya di bagian vaksin yang dilemahkan dan inaktif. Karena vaksin pertama yang digunakan oleh pemerintah Indonesia yaitu vaksin COVID adalah Sinovac, berisi inactivated virus. Langsung saya jelaskan saja. Pada bagian inactivated virus, di sini terkonsentrasi pada protein S atau spike. Jadi virus itu akan memiliki beberapa komponen luar. Komponen luar yang dimiliki salah satunya adalah protein spike. Protein spike ini akan diproduksi di dalam tubuh sel host atau sel manusia setelah dia menghirup COVID-19 atau melalui respirasi atau melalui sentuhan. Setelah virus perjalanan alaminya seperti itu, maka vaksin ini akan memiripkan bentuk dari virus tersebut tanpa berisi materi genetik yang berbahaya. Jadi hanya berisi virus yang sudah dibersihkan, contoh yaitu melalui formaldehid ataupun dipanaskan, namun struktur tubuhnya itu masih utuh, jadi masih bisa memiliki respon spesifik pada antigen presenting cell. Jadi ini adalah suatu sel yang menyajikan antigen dalam tubuh kita terhadap sel imun spesifik, yaitu sel B dan juga sel T. Hal ini kemudian akan memicu respon imun spesifik, yaitu memberikan tubuh inisiasi atau memunculkan inisiasi tubuh untuk memberikan produksi antibodi yang sesuai. Ini adalah bagan yang menjelaskan bagaimana produksi antibodi itu muncul. Dari segi yang sudah dijelaskan tadi, jadi pertama diberikan antigen virus itu, lalu direpresentasikan oleh antigen presenting cell yang akhirnya mengakibatkan aktivasi sel B. Sel B ini kemudian akan dipecah menjadi dua, yaitu sel B memori dan juga plasma sel yang langsung merespon produksi antibodi virus spesifik yang akhirnya bisa menetralisasi virus ataupun sel-sel yang sudah terinfeksi virus seperti yang ada di pojok kiri bawah. Pemberian vaksin COVID-19 diharapkan sebanyak 2 kali dosis, yaitu suntikan pertama sebagai pemicu imun pertama dan yang kedua adalah suntikan booster. Jadi akan memunculkan respon yang lebih tinggi dan lebih lama untuk produksi IgG spesifik untuk COVID-19 atau SARS-CoV-2. Isi dari vaksin COVID-19 atau Sinovac yaitu adalah setiap satu vialnya dengan dosis 0,5 mili dengan isi SARS-CoV-2 antigen dan juga adjuvannya yang seperti tertera di dalam slide. Hubungan filsafat ilmu dari epistemologis terhadap pemberian vaksinasi, jadi secara epistemologis ini sudah sesuai secara teori saintifik yang sudah berkembang secara berpikir rasional dengan didasarkan pada penelitian dan pemikiran mendalam. Langkah dan cara pemberlakuan vaksin sesuai dengan emergency use, yaitu dilakukan karena pandemi ini sudah meluas. Para peneliti ataupun tenaga ahli atau dokter telah melakukan telah prioritas pemberian vaksinasi sesuai perkembangan. Jadi diprioritas tenaga kesehatan dulu, lalu lansia dan juga yang lainnya sesuai perkembangan pengetahuan sekarang. Dan yang terakhir, terobosan vaksin sebagai ide rasional yang terus berkembang seiring ditemukannya varian baru COVID-19. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.